dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom semuanya. Di dalam Voice of Pentecost hari ini kita akan membahas seorang tokoh yang luar biasa di dalam Alkitab. Dia adalah Musa. Terbukti 65 kali Alkitab mencatat bahwa Tuhan berbicara dan berfirman kepada Musa. Dan tidak ada nabi lain di dalam Alkitab yang sama seperti Musa. Nah, bukankah sebagai seorang percaya kita rindu untuk terus intim dan dapat bercakap-cakap dengan Tuhan? Karena itu, mari kita sama-sama mempelajari beberapa kualitas dari seorang nabi yang sangat menginspirasi dari zaman ke zaman secara singkat. Yang pertama, Musa memilih hidup dalam kebenaran. Dalam Ibrani 11 ayat 24-26 dijelaskan, karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Yang kedua, Musa rela diproses Tuhan. Setelah Musa melarikan diri dari tanah Mesir, ia hidup dengan sangat berbeda di tanah Midian sebagai pendatang. Selain itu, Musa juga mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan mengenal Allah secara pribadi. Pengalaman-pengalaman ini adalah proses yang Musa jalankan untuk mempersiapkan dirinya menjadi pemimpin atas umat pilihan Tuhan. Musa meresponi perintah Tuhan untuk membawa dan mengajar bangsa Israel hidup dalam destiny yang sudah Tuhan tetapkan, yaitu menjadi bangsa yang sulung, yang akan beribadah kepada Tuhan dan yang akan melahirkan juru selamat. Musa sadar bahwa kehidupan dan apapun yang ia miliki adalah untuk menghidupi panggilannya. Yang ketiga, Musa taat penuh kepada Tuhan. Ketaatan adalah suatu ciri khas kepemimpinan dan gaya hidup dari Musa. Saat ia menerima perintah atau firman dari Tuhan, ia akan sampaikan kepada banyak orang. Dan setelah itu, ia pastikan agar perintah itu dilakukan dengan baik. Dalam berbagai kesempatan, Musa hanya mau mengambil tindakan jika memang Tuhan perintahkan demikian. Ini adalah suatu sikap penundukan diri yang luar biasa kepada Tuhan. Musa selalu menempatkan Tuhan sebagai pemimpin utama atas bangsa Israel, dan ia sebagai hambanya. Yang keempat, Musa selalu ingin adanya penyertaan Tuhan.
Ketika bangsa Israel melakukan penyembahan kepada patung lembu emas, Tuhan memutuskan bahwa Ia tidak akan berjalan bersama bangsa Israel ke tanah perjanjian, tetapi malaikat yang akan menuntun mereka. Apa reaksi Musa? Dia menolak untuk dituntun oleh malaikat, tetapi hanya mau dituntun oleh Tuhan. Musa bahkan menolak untuk disuruh berangkat dari padang gurun Sinai ke tanah perjanjian jika bukan Tuhan sendiri yang memimpin dia dan bangsa Israel. Musa menunjukkan bahwa bagi dia, penyertaan Tuhan adalah segala-galanya. Yang kelima, Musa mengejar hadirat Tuhan sekalipun ada resiko. Musa pernah meminta untuk melihat Tuhan di dalam kemuliaannya. Pada zaman itu, permintaan ini sangat beresiko, karena siapapun yang melihat Tuhan beresiko mati, karena karya salib Kristus belum terjadi. Pendeta Tommy Tenney dalam buku God Chaser menuliskan bahwa jika kita ingin benar-benar melihat Tuhan, kita harus siap mati. Mati atas keinginan duniawi, mati atas hasrat dosa, dan hidup bagi Kristus. Yang keenam, Musa bersyafaat bagi bangsanya. Salah satu tindakan Musa ketika Tuhan begitu marah kepada bangsa Israel yang melakukan dosa adalah dia bersyafaat bagi bangsa Israel. Bersyafaat artinya berdiri di hadapan Allah, memohonkan doa secara sungguh-sungguh bagi orang-orang tertentu. Tindakan syafaat Musa akhirnya membuat Tuhan mengubah keputusannya. Kita sebagai umat percaya perlu bersyafaat bagi bangsa kita. Yang ketujuh, Musa memiliki hati yang lembut. Bilangan 12 ayat 3 menuliskan bahwa Musa memiliki hati yang sangat lembut. Sekalipun waktu itu Miriam dan Harun mengatai Musa, tetapi dia memilih diam. Sehingga tidaklah mengherankan jika Tuhan begitu membelanya. Dan pembelaan yang sama Tuhan pasti berikan kepada setiap kita yang mau memiliki hati yang lembut. Yang kedelapan, Musa mengimpartasi apa yang dia terima dari Tuhan. Musa meneruskan apa yang ia terima dari Tuhan kepada orang-orang yang ada di bawahnya. Musa mengajari Yosua semua hal yang telah ia terima dari Tuhan, termasuk mengimpartasikan kepenuhan roh untuk mempersiapkan Yosua menjadi penerusnya. Jadi, kita sudah mendengar kualitas Musa yang patut kita contoh. Kita percaya saat kita melakukan apa yang Musa lakukan, maka kita pun akan menerima berkat yang sama. Biarlah di tahun integritas ini kita senantiasa selalu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Jemaat dimanapun berada, hari ini kita akan sama-sama beribadah di bulan Maret, minggu pertama. Saya percaya semua kita di dalam lindungan penyertaan Tuhan, semua dalam keadaan baik. Kita akan beribadah hari ini dan sekaligus akan ada perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu siapkan roti dan anggurnya. Kita akan menikmati kasih dan kebaikan Tuhan. Sama-sama saya undang bangkit berdiri. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita bersyukur bagi Tuhan. Kecap kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan
rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Oh, selamanya. Selamanya. Haleluya. Berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu sedang terkasih dalam Tuhan, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita nikmati kasih dan kebaikannya. Engkau hadir Tuhan pagi ini di dalam kehidupan kami. Kami rindu memuji menyembah-Mu lebih dekat lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ketika kami Tuhan lebih dekat lagi dengan-Mu, kami rasakan dekapan kasih-Mu Tuhan, yang membuat jiwa kami tenang, kami mendapatkan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu bagi kami. Haleluya. Terima kasih Yesus. Oh, haleluya. Oh, hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalam hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun
sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hati yang menyembah Tuhan, hati yang mendekat kepada Tuhan. Inilah rindu kami Tuhan, inilah hati kami Tuhan, yang rindu akan kasih-Mu, yang rindu akan dekapan kasih-Mu. Haleluya. Biar kami nikmati hadirat-Mu pada pagi ini. Haleluya. Mari sembah Tuhan, mari bangkitkan rohmu, mendekat kepada Tuhan, nikmati kasih-Nya, nikmati hadirat. Haleluya. Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memanjat senangnya supaya kehidupan memanjat senangnya kami sembahlah yang kudus, yang bertata dalam kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, glory. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna.
Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak diagungkan. Tuhan kami Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kehadiran-Mu membawa suatu dampak yang dahsyat bagi kehidupan kami. Kami memperoleh kekuatan yang baru. Kami mengalami mujizat Tuhan pada saat hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami ekspresikan kekaguman kami dengan memuji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita akan sama-sama bersorak bagi Tuhan. Yang siap bersorak bagi Tuhan, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Mari menari bagi Tuhan. Bersuka cita akan segala kebaikan dan kemurahan-Nya. Haleluya.
kita dahsyat, Yesus dahsyat. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, mari sama-sama kita memperkatakan arti Pentakosta ketiga. Mari kita sama-sama mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa-jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, Engkau adalah Bapa yang baik bagi kami. Firman-Mu adalah suatu pelita untuk menerangi jalan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu, gembala kami, Bapak Pendeta Ardianto Budi Rahman, yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Pengurapan Tuhan menyertai hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sama katakan, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar jadikanku serupa gambaran-Mu. Amin. Yesus, Kau telah memulai karya
yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segala hidupku, agar indahlah hidupku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku, agar indahlah agar Shalom. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa dengan pimpinan-Mu Tuhan. Kami menyatukan hati kami. Hamba akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sehingga setiap perkataan yang keluar dari lidah bibir hamba hanya datang daripada-Mu. Sembunyikan hamba di balik salib Yesus. Dan biarlah hamba boleh merasakan bagaimana tuntunan Tuhan untuk menyampaikannya kepada banyak orang. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Berbicaralah. Segala roh-roh jahat, kuasa jahat yang mengganggu kebenaran firman Tuhan, kami ikat, tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu menyertai hamba-Mu. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Hari ini firman Tuhan yang ingin saya sampaikan adalah injury time, atau disebut waktu tambahan. Kita percaya bahwa istilah ini diambil dari permainan sepak bola 2 kali 45 menit. Lalu ketika skornya 0-0, maka harus ada waktu tambahan 2 kali 15 menit yang harus dipergunakan. Dan kalau masih 0-0 juga atau draw, maka akan adu penalti. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, berbicara waktu tambahan itu disebut dengan second chance. Jadi orang harus berjuang dengan sungguh-sungguh, berjuang dengan tim dalam sepak bola. Tetapi berbicara tentang waktunya Tuhan, setiap orang mempunyai tanggung jawab terhadap pribadi lepas pribadi. Hari-hari ini kita tahu bahwa kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Karena itu saudaraku, setiap pribadi harus bertanggung jawab terhadap Tuhan Yesus yang akan menjadi hakim yang agung. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, waktu tambahan ini harus kita pergunakan dengan benar.
Mari saudaraku yang kekasih, ketika waktu tambahan diberikan kepada kita, apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan akan saya sampaikan. Tetapi yang saya mau sampaikan hari ini, kita tahu ada zaman Bapa, ada zaman Anak, dan zaman Roh Kudus. Dan kita sudah mengalami yang namanya Pentakosta pertama, ketika Rasul berada di 2000 tahun yang lalu, berada di loteng, dan mereka berdoa bersama-sama. Ketika itu Roh Kudus dicurahkan. Lalu ada Pentakosta kedua, dan sekarang waktunya Pentakosta ketiga. Sekarang adalah zamannya Roh Kudus. Karena itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita percaya bahwa hari-hari ini setiap pribadi harus mempersiapkan diri. Mengapa? Karena second chance ini harus dipergunakan dengan baik. Harus dipergunakan dan dipersiapkan dengan baik. Saudaraku, kita tahu bahwa waktu itu sudah semakin dekat. Kita melihat dalam Lukas 21 ayat 34, jagalah dirimu, suruh jaga, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora. Pertama Tuhan bilang jaga diri kita. Yang kedua, jaga hatimu. Yang ketiga, dikatakan serta kepentingan duniawi. Jadi ada 3 poin di dalam injury time ini supaya kita jaga diri kita. Setiap orang bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Bertanggung jawab terhadap hati dan bertanggung jawab terhadap perbuatan. Di sini firman Tuhan saya baca secara penuh. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Karena hari Tuhan bisa datang kapan saja. Apakah dalam bentuk kematian atau kedatangan Tuhan. Kita tidak pernah tahu umur kita. Kita tidak pernah tahu kapan Tuhan akan panggil kita. Dalam injury time, Tuhan minta kita menjaga diri kita. Baik dalam hati, pikiran, maupun perbuatan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, Dia meminta agar kita orang-orang percaya untuk tidak bermain-main, untuk menggunakan waktu mereka dengan benar. Mari kita lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 16. Jangan biarkan hidupmu dengan keinginan daging, keinginan hati, dan keangkuhan. Firman Tuhan bicara 1 Yohanes 2 ayat 16 bilang gini. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi jangan biarkan semua itu menguasai hidup kita. Sebab semua yang ada dalam dunia ini, kita ini bukan orang-orang dunia, tetapi orang-orang yang datang, yang sudah dilahirkan kembali dalam kehidupan kita, sudah diperdamaikan dengan Allah dan dilahirkan kembali menjadi anak-anak Tuhan, menjadi ciptaan yang baru.
Kita sudah ditebus menjadi milik Yesus Kristus. Sudah ditebus dan sudah dibayar lunas. Karena itu saudaraku yang kasih, pikirkanlah yang di atas. Karena itu mari, segala keinginan daging itu harus disalibkan. Keinginan hati, keinginan mata, keangkuhan harus terbuang. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita percaya bahwa bukan sesuatu kebetulan tahun 2021 disebut tahun integritas. Karena itu mengapa gembala pembina kita berbicara tahun 2021 untuk kita hidup berintegritas. Saya ambil dari internet tentang kata integritas dan karakter. Hari-hari ini Tuhan sedang mengajarkan kita, saya bacakan saudaraku, karakter dan integritas tidak dapat dipisahkan. Tidak dapat dipisahkan. Itu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah. Karakter dan integritas adalah dua hal yang berkaitan erat, yang tidak mungkin dapat dipisahkan. Integritas jauh lebih dari sekedar tidak mengatakan kebohongan, dan lebih dari mengatakan kebenaran. Integritas berarti jujur pada siapa saja sebenarnya. Orang yang berintegritas adalah orang yang utuh, jujur, dipercaya, dan dapat diandalkan. Perkataannya tidak beda dengan perbuatan. Integritas adalah di mana kepercayaan, pemikiran, dan tindakan saya bersatu dalam hidup saya. Saya ulang ya. Integritas adalah di mana kepercayaan, pemikiran, dan tindakan saya bersatu dalam hidup saya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, seseorang bisa saja tampak baik di depan orang, tetapi lain halnya ketika ia berada di tempat yang gelap. Nah, di tempat yang gelap itulah sesungguhnya karakter asli saya. Pengkhotbah KKR terbesar abad 19, D.L. Moody, pernah berkata, karakter adalah seseorang di tempat yang gelap. Ketika saudara dan saya berada di tempat tersembunyi, nggak ada yang lihat, yang tahu hanya Tuhan dan kita. Di sini ada beberapa contoh yang dikasih dalam internet ini, berbicara tentang Yusuf. Yusuf digoda berkali-kali oleh istrinya Potifar. Tetapi Yusuf menolak berkali-kali. Dan terakhir ketika istri Potifar memfitnahnya, apa yang diterima oleh Yusuf? Ia harus, karena kejujurannya, dia harus masuk penjara. Karena dia mau jujur dan bersih. Yang kedua contoh tentang Daniel. Daniel ketika berada di zaman Nebukadnezar di Babel, dia berkata kepada yang menyediakan makanan bahwa dia tidak mau makan makanan daging dan minum-minuman keras. Dia hanya mau makan sayur-sayuran dan buah-buah. Dia berkata dia tidak mau kompromi karena dia tahu anggur itu memabukkan. Lalu contoh yang kedua, zaman itu Sadrak, Mesak, dan Abednego disuruh menyembah patung dewa Nebukadnezar. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego menolak. Dia bilang kalau kamu menolak, kamu akan dimasukkan ke dapur api. Tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego berkata bahwa dia tidak mau menyembah.
sekalipun dia harus masuk dapur api, dia tidak mau menyembah. Dan apa yang terjadi? Tuhan membela mereka. Dan ketiga ada contoh karakter Martin Luther. John Hus, Polycarpus memilih mati daripada meninggalkan kebenaran. Itu berbicara tentang integritas. Bicara tentang karakter seseorang. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, mari kita masuk ke dalam firman Tuhan lebih dalam lagi. Kita mau melihat dari Efesus 5. Efesus 5 ayat 8. Firman-Nya bilang begini. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang sudah percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah dipindahkan dari kegelapan kepada terang. Karena itu, di tahun integritas ini, ditekankan sebagai anak-anak terang, Anda harus sama. Karena terang itu menerangi kehidupan kita. Mari kita lihat ayat 9. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan. Kebaikan. Dan keadilan. Dan kebenaran. Jadi, apakah kita sudah berbuah kebaikan? Sudah berbuah keadilan. Berlaku adil terhadap semua manusia. Dan mengatakan iya di atas iya, kebenaran. Dan di dalam ayat 10 dikatakan, ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Kita mau uji. Kita lakukan ini berkenan gak di mata Tuhan? Mari saudaraku, firman Tuhan dengan jelas berkata, bahwa hari-hari ini, seperti yang tadi disampaikan, di masa injury time, waktu Tuhan bisa datang kapan saja. Karena itu harus jaga diri kita. Jaga hati kita. Jaga perbuatan kita. Di dalam ayat 11 dikatakan, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Jadi sebagai anak-anak terang, ketika orang ngajak kita, ayo nonton video porno, ayo berbuat sesuatu yang diomongin aja malu di tempat terang. Di sini orang bilang gini, kan nggak ada yang lihat. Mari kita harus berkata, tidak. Seperti yang dilakukan Yusuf dalam kekudusan. Dia menjaga kekudusan. Yusuf bisa saja mengambil kesempatan. Tapi Yusuf tidak mau. Lebih baik dia masuk penjara. Seperti juga Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika disuruh menyembah patung Nebukadnezar, mereka tidak mau. Saudaraku yang kekasih, mari kita percaya bahwa firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita kebenaran. Nah, kita lihat di dalam ayat 13. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Ayat 14 bilang begini. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ayo bangkit. Jangan tidur. Kalau kita hari-hari ini dalam pelayanan, oh rasanya sudah capek, males. Hati-hati.
Kita mau Tuhan bilang, bangun, hai kamu yang tidur. Bangkit dari antara orang mati. Dan Kristus akan bercahaya. Justru dalam keadaan ini kita melihat COVID-19. Krisis ekonomi. Jangan membuat kita jadi jauh dari Tuhan. Saya belum lama ini kena COVID-19. Dan melalui COVID-19 itu, Tuhan berbicara dan menegur saya dengan keras. Saya, istri saya, dan anak saya. Bagaimana Tuhan memberikan kesempatan kedua, injury time. Hari ini, saudaraku yang kasih. Dulu, saya hanya berpikir untuk bisnis dan bisnis. Dan tidak punya waktu. Tapi hari ini Tuhan tegur. Melalui COVID-19, saya mengalami satu perubahan. Saya bangun dari tidur. Dan bangkit. Sekarang hari-hari ini saya belajar bahwa pertanggungjawaban itu pribadi lepas pribadi. Saya bersyukur melalui COVID-19 saya masih mendapat kesempatan kedua. Kondisi saya harusnya saya sudah mengalami hal-hal yang buruk, bahkan kematian. Tapi Tuhan memberikan kesempatan kedua. Tuhan juga memberi kesempatan kedua kepada istri saya. 2 kali dia mau meninggal. Pertama ketika salah dikasih obat, alergi. Tapi pada saat yang itu ada dokter yang datang dan Tuhan menolong. Istri saya menangis, minta kepada Tuhan bahwa tanggung jawabnya belum selesai. Kalau boleh mendapat kesempatan kedua. Yang kedua ketika dia mengalami krisis badai toksin yang kedua. Hampir-hampir juga dia mengalami yang namanya maut. Tetapi Tuhan dengan kami berdoa, saya berdoa, anak-anak berdoa, gereja berdoa bersama-sama. Tuhan memberikan kesempatan kedua. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, di sini mari setiap jemaat Tuhan, GBI Jakarta Sampurna bersama ranting-ranting, dan setiap orang yang mendengarkan, saya mau katakan, bangun, hai kamu yang tidur, dan bangkit dari antara orang mati. Jangan biarkan kesempatan kedua itu lewat begitu saja. Tetapi kesempatan kedua ini kita pakai dengan sungguh-sungguh. Supaya hidup kita bercahaya. Karena terang Kristus hidup atas kehidupan kita sehari-hari. Jadi ketika Pak Niko berbicara tahun integritas, itu tahun yang sungguh-sungguh harus kita pergunakan. Membangun karakter ilahi. Membangun integritas kita. Sehingga kita bisa mempergunakan waktu kita dengan sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita lihat dalam ayat 15, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Mari kita mau jadi orang arif. Minta Roh Kudus. Karena dia sudah taruh benih ilahi dalam hidup kita. Dia sudah taruh Roh Kudus dalam hidup kita. Sehingga hidup kita diubahkan. Hidup kita tidak sama seperti dulu. Tidak sama dengan masa-masa yang lalu. Tapi kita mau bangun dan bangkit. Supaya waktu yang dipergunakan ini kita pergunakan dengan hati-hati. Saudaraku, mari hari-hari ini saudaraku, tadi kita bicara tentang sesuatu yang nampak ya saudara. Yang nampak. Jadi kalau kita marah sama orang, kita berbuat yang tidak benar, nampak sama orang. Ya, nampak di pergaulan kita dan lain sebagainya. Tapi saya mau berbicara
Ada sesuatu level yang lebih tinggi lagi. Bicara apa? Mari periksa hati kita. Ya, yang tidak kelihatan. Mungkin kita mulai dari ayat 19-nya ya. Ayat 19 ya. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Lalu ayat 20, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah. Mari kita perhatikan yang nggak kelihatan, yaitu iri hati. Orang iri hati bisa kelihatan kalau dia munculkan, tapi dia bisa iri, dia diam-diam. Dia hanya iri ke orang lebih keren, ke orang lebih cantik, ke orang lebih pintar. Dia iri, dia simpan dalam hati. Ada orang yang marah, tapi nggak kelihatan, tapi marahnya ke dalam. Nah, saudaraku, ini tingkat yang nggak kelihatan. Yang tahu hanya Tuhan dan Dia. Tapi kalau perseteruan, menyembah berhala, berantem, kelihatan. Tapi kalau iri hati, nggak ada yang tahu. Atau marah ke dalam, dia hanya marah, dia simpan dalam hati. Dia nggak ngomong. Nah, mari kita lihat. Di sini juga roh kepentingan diri sendiri. Kita lihat kepentingan diri sendiri. Orang yang egois itu tidak kelihatan secara langsung. Kalau itu kita bisa lihat motivasi dia. Motivasi dia melayani Tuhan, kalau apakah itu menguntungkan dirinya atau tidak menguntungkan dirinya. Yang tahu itu egoisme itu adalah dia dan Tuhan. Karena orang yang tidak tahu motivasi dia melayani, motivasi dia sama orang bagaimana, itu sesuatu juga yang sulit ditebak. Karena yang tahu hanya orang itu dan Tuhan. Karena itu di sini dikatakan bahwa integritas juga berbicara periksa motivasi kita. Motivasi dalam pelayanan, motivasi dalam kehidupan kita, motivasi dalam usaha pekerjaan. Mari kita percaya bahwa motivasi itu bagian daripada sesuatu yang penting untuk kita minta Tuhan perbaiki. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita juga dengki sama orang, itu sesuatu yang tidak kelihatan. Dia bisa simpan di dalam hati. Orang marah, dia bisa simpan dalam hati. Saudaraku dalam Tuhan Yesus, di dalam masa-masa injury time ini, masa-masa yang kita percaya bahwa injury time itu harus dipergunakan dengan benar. Mari, tadi yang pertama, pergunakanlah. Kita lihat tadi saudaraku, bahwa dalam injury time itu, kita percaya bahwa Tuhan mau agar kita mempergunakan waktu kita. Karena kedatangan Tuhan bisa setiap saat. Ada dua. Meninggal atau Tuhan jemput. Tertinggal atau diangkat sama Tuhan. Kita tidak pernah tahu umur kita. Makanya saudaraku, kalau Tuhan kasih anugerah untuk kesempatan kita hidup, pergunakan waktumu. Pergunakan waktumu dengan menjaga diri, menjaga hati, dan perbuatan kita. Kedua tadi, jangan biarkan melakukan keinginan hati, keinginan daging, keangkuhan. Karena itu bukan datang daripada Bapa. Kita sudah menjadi anak Bapa, anak-anak Allah. Pergunakanlah waktu kita sebagai anak-anak Allah untuk sungguh-sungguh melakukan yang berkenan kepada. Yang ketiga,
Di tahun integritas ini, mari saya percaya bahwa di tempat yang gelap kita melakukannya sama seperti di tempat yang terang. Kita anak-anak terang, jangan lagi melakukan yang kegelapan. Sebab Tuhan tidak mau kegelapan itu meliputi kita lagi. Karena kita sudah ditebus, sudah dimerdekakan, sudah dibayar lunas, dan kita menjadi ciptaan yang baru. Di dalam tahun integritas, kesempatan waktu tambahan ini, pergunakanlah dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Saya percaya, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, tadi yang saya sudah ceritakan, Tuhan memberikan kesempatan kedua buat saya. Hari ini, saya bersyukur bahwa saya mendapat kesempatan kedua. Kalau kemarin tidak dikasih kesempatan kedua, saya nggak tahu. Tapi Tuhan begitu baik. Dia kasih saya kesempatan kedua. Bagaimana dengan Anda? Apakah kita mempergunakan kesempatan kedua ini dengan benar, yang berkenan, yang kudus, dan yang menyenangkan hati Tuhan? Atau kita mempergunakan kesempatan kedua ini dengan tidur, santai-santai, hati kita masih nggak benar, pikiran kita masih nggak benar, perbuatan kita masih nggak benar. Hati-hati, jangan sampai waktu ini dipergunakan dengan sia-sia. Mari saudaraku, firman Tuhan telah disampaikan, biarlah firman ini menjadi kekuatan, menjadi rema buat saya dan saudara yang mendengarkan. Saya percaya hari ini Tuhan berbicara. Hayo, pergunakanlah hari-harimu, berjaga-jaga. Makasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba bersyukur ketika firman Tuhan disampaikan, yaitu injury time, waktu tambahan, waktu anugerah Tuhan, kesempatan kedua yang Tuhan beri. Biarlah kami boleh menjaga hati kami Tuhan. Kami boleh sungguh-sungguh menjaga pikiran kami, hati kami, mata kami, tubuh kami, jiwa dan roh kami, untuk menjadi anak-anak terang, melakukan yang benar di hadapan. Terima kasih Bapa, meteraikan kebenaran firman Tuhan, supaya menjadi rema buat kami, dan kami menjadi pelaku firman Tuhan. Di tahun integritas ini, kami mempergunakan waktu ini untuk dimurnikan, dan terus dimurnikan, dan terus dimurnikan. Diperbaiki setiap hal-hal yang buruk, diubah menjadi hal yang baik, yang berkenan kepadamu, dan yang menyenangkan hatimu Tuhan. Mari Bapak, kalau ada sesuatu yang tidak benar, Tuhan akan memberikan kepekaan dan berbicara dan menegur kami. Sehingga setiap hari kami boleh mengalami lebih baik daripada hari kemarin. Dan kami boleh melihat karya Tuhan terjadi dalam hidup kami. Dan kami boleh melihat kesempatan kedua ini dipakai untuk memuliakan nama-Mu. Sampai kedatangan Tuhan atau maut datang lebih dahulu. Tetapi kami percaya, kami orang-orang yang sudah ditebus, sebagai orang-orang yang percaya, kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami injury time, waktu tambah. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus yang percaya, mari katakan amin. Haleluya. Saudaraku yang kasih, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit,
Dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Saudaraku, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari angkat roti saudara. Dan sudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atas yang kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, haleluya. Terima kasih. Terima kasih, Yesusku. Terima kasih, Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih, Yesusku. Terima kasih, Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Saudaraku, mari engkau yang letih lesu, angkat kedua tanganmu. Terimalah pengurapan yang baru. Terima dalam nama Yesus. Yang letih lesu dikuatkan. Dikuatkan. Terima dalam nama Yesus. Yang sakit dengan bilur-bilur darah Yesus, dengan bilur-bilurnya sembuh, sembuh, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Yang dalam masalah-masalah dan kehilangan pengharapan, terimalah pengharapan yang baru. Terima pengharapan yang baru. Terima pengharapan yang baru di dalam nama Yesus. Yang kesulitan dalam ekonomi, terima. Terima. Terima berkat-berkat yang baru. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Bila rohmu bekerja,
Haleluya bagi Tuhan kita. Roh-Mu bekerja di dalam kami. Bila Roh-Mu bekerja, tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar membakar hati yang menyembah. Kami siap Tuhan, kami siap. Nyatakanlah bumbu dahsyat kuasa-Mu, tak pernah berubah. Kau yang terhebat, takkan terkalahkan. Bumbu dahsyat lawatan-Mu. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah pada saat hari ini. Semua kita bangkit berdiri dengan penuh sukacita, kita terima berkat daripada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku dari malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dengan penuh keyakinan, dengan iman katakan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Amin. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih buat pimpinan-Mu lewat ibadah online kami di hari yang berbahagia ini, hari Minggu. Terima kasih buat kebenaran firman yang sudah kami dengar lewat hamba-Mu, Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Ardianto Budi Rahman. Biarlah setiap kebenaran yang kami dengar boleh menjadi rema bagi hidup kami, sehingga kami menjadi pelaku firman-Mu. Dan kami tahu firman yang sudah kami dengar akan melaksanakan seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Kami berdoa buat gembala pembina kami, Pak Niko bersama dengan keempat wakilnya. Berkati Pak Niko bersama dengan keluarga, istri, anak, mantu, cucu, keluarga besarnya. Engkau berkati berlimpah-limpah. Dan keempat wakilnya, Pak Dani Tumiwa, Pak Paul Wijaya, bersama keluarga masing-masing, Pak Johan Handoyo dan Pak Arwianto Cokro, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kami juga berdoa buat Gembala Rayon 5 kami, Pak Samuel Harnadi, bersama dengan istri dan anak-anak, dan penggembalaan yang ada. Dan kedua wakil dari Karayon kami, Pak Ginting dan juga Pak Ardianto, berkati mereka Bapak. Berkati dalam penggembalaan masing-masing. Kami serahkan juga dalam tangan kuasa-Mu Bapa
gembala cabang, gembala ranting yang di dalam 5. Biarlah mereka boleh jadi gembala yang baik di hadapan-Mu, membawa domba-domba-Mu ke air yang tenang dan rumput yang hijau. Bapa, kami serahkan gembala cabang dan ranting yang ada. Kami serahkan juga pimpinan kami, bangsa Indonesia, presiden dan wakil presiden. Berkati Bapak, berkat-Mu melimpah atas mereka semua Bapak. Biarlah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Engkau. Berkati juga kota Bekasi di mana kami berada. Berkati wali kota, seluruh pimpinan dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Berkat-Mu melimpah. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa buat jemaat-Mu. Biarlah apa yang mereka kerjakan, berkat-Mu melimpah atas hidup mereka. Usaha yang mereka kerjakan, berkati suami, istri, anak-anak mereka. Biarlah Engkau yang memimpin hidup mereka untuk minggu-minggu yang ke depan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan terpujilah Engkau Allah yang baik. Semua yang telah kami dengar membawa kami semakin sungguh di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Saatnya kami siap menerima berkat daripada-Mu lewat gembala sidang kami. Mari saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, angkat kedua tanganmu. Arahkan hati dan pikiranmu pada Kristus. Terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita, kasih karunia yang berlimpah-limpah, yang datang daripada Bapa di surga, melalui putranya yang tunggal, Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai engkau. Mulai hari ini, sampai Tuhan Yesus menjemput engkau di awan-awan yang permai. Bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Amin.